Film dibuka dengan menampilkan sebuah keluarga harmonis yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki bernama Bill. Mereka terlihat sangat dekat satu sama lain. Bill mengungkapkan keinginannya untuk belajar mandiri dengan menyewa sebuah apartemen meskipun ia belum memiliki tabungan yang cukup untuk membayar uang sewa. Ayah Bill tidak keberatan jika anaknya tinggal bersama mereka. Tekad Bill untuk hidup mandiri mendapat apresiasi dari orang tuanya. Ayah Bill kemudian menawarkan untuk memberikan uang yang diperlukan. Namun Bill menolak dan memilih untuk mencoba mencapainya dengan usaha sendiri. Because I have to obviously buy me some. Okay. That's a classic guilt trip, by the way. Into some more. What did I do last month? Sebelum pergi bekerja, Bill menyempatkan diri untuk minum kopi di sebuah kafe. Ketika pesanannya datang, pesanan itu tidak sesuai dengan yang biasa dia pesan. Bill mengeluh kepada barista. Perdebatan pun terjadi, dan meskipun Bill meminta uangnya dikembalikan, sang barista menolak bertanggung jawab. Hal ini membuat Bill meninggalkan kafe dengan wajah penuh dendam. Scene kemudian berpindah ke tempat kerja Bill di sebuah bengkel mobil yang dipimpin oleh seorang bos yang tidak ramah. Bill diminta untuk lembur dan mengabaikan makan siangnya dengan janji dari sang bos bahwa gajinya akan segera dinaikkan jika Bill patuh. Setelah pulang kerja, Bill menemui temannya yang bernama Ivan. Ivan mengejek mobil milik Bill yang sudah tua dan jelek, tetapi Bill tidak terlalu mempermasalahkannya karena Ivan adalah sahabat yang sering membantunya dalam segala hal. To mind his own fucking business. Good. Dude, my dad's getting pissed, okay? And What do you say? Dia mengajak Ivan untuk makan di sebuah rumah makan. Mereka pun memesan makanan dan saat makanan yang dipesan disajikan, pelayan malah membuat sebuah kesalahan dengan tidak sengaja menjatuhkan pesanan. What's your problem? Is there something I'm wrong? sorry. Get you more stuff, but I'm not giving you your money back. That's great. It's all clean. Saat sedang menikmati makanan, Bill dan Evan terlibat dalam percakapan yang serius tentang pertumbuhan populasi manusia yang semakin meningkat. Bill meresponsnya dengan serius, mengungkapkan keyakinannya bahwa kesulitan dalam mencari uang dan pekerjaan saat ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan jumlah populasi. Dia bahkan menyebut sebuah teori SD anak kelas 1 bahwa satu-satunya cara untuk melarikan diri dari masalah hidup ini adalah dengan bertindak nyata di lapangan. Society of the world. The takers is the people that fucking money. No, people don't have to make money. Lalu Scene berpindah ke rumah Bill di mana ia baru saja sampai dan mulai membuka paketnya. Di dalam paket, Bill menemukan sebuah kostum besi yang masih perlu dirakit. Sambil melihat paketnya, Bill juga menonton rekaman yang menampilkan sebuah acara yang membahas pertumbuhan populasi manusia yang terus berkembang. Social unrest, or just useless furniture, instead of truly changing the way that we view our world. Usut punya usut, Bill adalah orang yang jarang bicara dan teguh pada prinsipnya. Sebagai seorang pria yang berani dalam tindakan, salah satunya ia berniat untuk menekan pertumbuhan populasi manusia dengan cara yang telah dibahasnya sebelumnya. Dan seperti yang ditebak, aksi tersebut adalah mengakhiri orang secara acak tanpa memedulikan identitas korban. People in a humanitarian sense, we need to make change in the danger that this country creates for the world. And what they say and believes in action. Singkatnya, dengan peralatan dan kostum besi yang dibelinya menggunakan uang pribadinya, Bill telah siap untuk bertindak dan memberikan perubahan kepada dunia ini. Kemudian, Bill melaksanakan rencananya dengan menyiapkan mobil yang dikendalikan dari jarak jauh untuk menabrak sebuah kantor pengamanan. Petugas keamanan pun terkejut dan memeriksa penumpang di dalam mobil. Mereka terkejut saat menemukan bahan peledak dalam jumlah besar terpasang di dalam mobil.
ledakan tersebut menyebabkan banyak petugas keamanan tewas dan pihak keamanan hanya fokus pada lokasi kejadian tersebut. Kemudian, saat menuju ke arah kota, Bill mulai melakukan aksi gilanya secara acak kepada orang-orang di sebuah persimpangan jalan. Bill dihadang oleh kelompok polisi, tetapi kostum yang dikenakannya mampu menahan setiap peluru panas dari polisi. Bill secara membabi buta melakukan tindakan gilanya kepada para polisi tersebut. Setelah mengakhiri para polisi, tidak ada lagi yang bisa menahannya dan Bill melanjutkan tindakan gilanya kepada siapapun yang berada di depannya. Kemudian, setelah mengakhiri beberapa orang di restoran dan di Indomaret, Bill kembali ke kafe di mana ia sebelumnya bertengkar dengan sang barista. Di sana, Bill memesan kopi yang sama seperti kemarin, namun kali ini ia sangat puas dengan kopi yang disajikan oleh sang barista. Meskipun memberinya kesempatan untuk lari, dengan kekejaman Bill, ia tidak memberikan kesempatan hidup pada sang barista. Singkatnya, Bill menuju ke sebuah salon. Ia beristirahat sebentar sebelum tiba-tiba kembali dan membuat onar kepada mereka tanpa ampun. Scene berlanjut dengan kegilaan Bill yang semakin memburuk. Dia tiba di sebuah panti jompo di mana ia memesan makanan dan beristirahat. Para lansia di sana tidak takut padanya meskipun Bill telah mengakhiri banyak orang di luar. Namun, setelah memikirkannya, Bill memutuskan untuk tidak melukai mereka. Dia merasa bahwa para lansia tersebut tidak akan lama lagi dipanggil oleh Tuhan, sehingga ia memilih untuk pergi mencari target lain. Lantas, Bill memasuki sebuah bank dan membuat onar. Dia memaksa manajer bank untuk membuka brankas dan menyuruhnya untuk menaruh uang ke dalam tas yang dibawa oleh Bill. Di luar bank, Bill membakar uang palsu yang telah disiapkannya di dalam kotak sampah demi menghilangkan jejak. Kemudian, ia melarikan diri dengan uang asli hasil rampokannya, meninggalkan polisi yang tersisa. Rencana selanjutnya, Bill pergi ke hutan untuk bermain pinball dengan Evan yang sudah menunggu dengan peralatan lengkap. Namun, di tengah-tengah persiapannya, ia masih dalam pengejaran polisi yang terus memburunya. Tanpa kehabisan akal, Bill merakit sebuah bom. Ketika mobil polisi mendekat, ia meledakkan bom tersebut, menyisakan hanya satu mobil polisi yang masih mengejarnya. Setelah itu, Bill segera melarikan diri dari situ. Sesampainya di pinggir hutan, Bill meninggalkan mobilnya tanpa menyadari bahwa ia diikuti. Tapi tidak butuh waktu lama bagi Bill untuk menyadari keberadaan pengejar tersebut. Dengan pengetahuan yang luas tentang hutan, ia berhasil mengakhiri kejaran polisi tersebut. Setelah itu, ia kembali memasuki hutan untuk menemui sahabatnya, Evan. Tak lama kemudian, mereka bertemu dan Bill memberikan uang hasil rampokan kepada Evan sebagai kejutan. Saat Evan memeriksanya, Bill menyusul dan menyetrumnya hingga pingsan. Ia lalu memakaikan baju dan senjata kepada Evan sebelum akhirnya mengakhiri nyawa Evan. Untuk membuatnya terlihat sebagai pelaku penyerangan, Bill membakar semua bukti yang dapat mengarah padanya. Di dalam rumah, Bill pura-pura kaget saat menonton berita tentang keonaran dan perampokan yang dia lakukan sebelumnya. Orang tuanya datang dan bersyukur bahwa Bill tidak menjadi korban insiden itu. I thought he was a bit right. I guess. Keesokan harinya, berita menyebar bahwa orang tua Evan ditangkap karena diduga mendidik putranya menjadi radikal.
Ayah Ivan meminta polisi menyelidiki rumah Bill, teman dekat Ivan. Namun, karena Bill sering membantu Ivan, termasuk menerima paket untuknya, tidak ada bukti yang mengaitkan Bill dengan kejahatan tersebut. Bill berhasil lolos dari penangkapan itu. Ia kemudian memutuskan untuk pergi dengan seluruh uangnya ke tempat yang tidak diketahui sambil mengunggah video kontroversial. Di video tersebut, ia berpendapat bahwa keonaran bisa menyelamatkan masa depan dunia, dan film pun berakhir. For you.